Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku yang Allah muliakan rahimakumullah, hari ini mari kita coba tadabbur dan menceritakan surah Yusuf. Nah, salah satu keunikan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kalau nabi-nabi yang lain Allah ceritakan secara parsial, per episode, dan bertebaran di berbagai macam surah. Tapi Allah ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, dan ceritanya enggak parsial, tidak berceceran di berbagai macam surat, tapi satu surat full dari awal kecil sampai dia menjadi raja di negeri Mesir. Ini unik. Kalau untuk baca sejarah Nabi Musa itu nggak ada surah Musa, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Toha, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Ghafir, ada bahkan di surah Al-Fajr juga ada kutipannya. Nah, beda ini dengan Nabi kita Yusuf alaihissalam, ya, salah satu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Surahnya surah Yusuf dan menceritakan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Nggak akan antum temukan sejarah Nabi yang komplit dari awal sampai akhir, kecuali sejarah Yusuf alaihissalam. Di surah Yusuf, surah yang keberapa? Siapa ingat? Surah ke-12 Yusuf alaihissalam, surah Yusuf. Surah 12. Nah, keunikannya lagi, sebagai muqaddimah, ketika Allah ingin ceritakan kisah ini, Allah memberikan statement yang sungguh luar biasa. Apa statement Allah dalam surat Yusuf ini? Di ayat yang ketiga Allah sebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ini Muhammad SAW, cerita yang terbaik yang pernah ada di dunia. Karena qasas itu adalah jamak dari kisah. Dan ada juga satu surat di Al-Quran namanya surat Al-Qasas. Bang Mamat, surat berapa? 12. No, 12 mah Yusuf. Ini ada salah satu surat di Al-Quran namanya surat Al-Qasas. Bagus, jawab. Ya, coba cari siapa yang hadiahnya bagi dia, Bang Gus. Surat Al-Qasas, surat kisah-kisah. Berapa, Bang Gus? 18 apa ya? Ya, berarti jarang baca surat Al-Kahfi dia. Karena Al-Kahfi 18. Dan itu sunnah dibacakan setiap malam dan hari Jumat. Al-Kahfi. Ya, surah ke-28 Al-Qasas. Jadi kalau mau menceritakan kepada anak kita, mendongeng kepada anak kita tentang sejarah, jangan jauh-jauh, ambil sejarah dalam Al-Quran. Ribuan sejarah di Al-Quran. Sejarah siapa? Sejarah orang yang terbaik di alam muka bumi ini, maupun sejarah orang terburuk di atas muka bumi ini ada di Al-Quran. Loh, Ustaz, kalau yang terbaik kalau ceritakan, juga yang buruk kalau ceritakan. Kalau yang baik diceritakan untuk diambil baiknya dan dicontoh. Dan ketika Allah ceritakan terburuk, manusia terburuk di alam dunia ini, agar kita jauhkan sifatnya dan tinggalkan jauh-jauh. Jangan seperti orang yang terburuk. Itu ya. Kedua adalah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, orang yang terbaik Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran ada beberapa Allah ceritakan, di antara orang yang terburuk adalah Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud. Tapi yang disebut namanya Fir'aun, Haman, Qarun.
Kata Allah, ketika kami ceritakan kepada engkau Muhammad cerita yang terbaik di alam muka bumi ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi hadirin Allah muliakan, bukan hanya kita yang sebelum mendengar ini belum tahu cerita orang-orang terdahulu. Nabi pun kalau seandainya Allah tidak ceritakan, beliau pun tidak akan tahu sejarah orang-orang terdahulu. Karena Allah sengaja ceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Yang pertama, ibrah, pelajaran bagi kita, ambil kisah orang-orang terbaik, sejarah dan kebaikannya, serta tinggalkan keburukan orang-orang yang berbuat buruk. Nah, di ayat 4-nya ini baru awal pembukaan bagaimana Allah ingin ceritakan kisah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kepada kita. Jadi kalau kisah ini diceritakan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, tentunya buat kita juga akan menjadi ibarah, pelajaran, tadhkirah bagi kita semua. Apa kata Allah? Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Loh, kata Ustaz tadi cerita dari awal sampai meninggal. Ini kok ceritanya tahu-tahu dia udah bermimpi, berarti nggak dari lahirnya dong. Ini bedanya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita ceritakan sebelum kita masuk ke sejarah Musa alaihissalam. Apa bedanya hadirin? Kok tiba-tiba Allah langsung menceritakan anak ini sudah bisa bermimpi, artinya sudah bisa menceritakan kisah mimpinya kepada bapaknya. Artinya anak ini sudah bisa berpikir. Ini kira-kira kisah ini, anak ini sekitar umur 11, 12, 13 tahun. Yusuf alaihissalam. Kenapa tidak ceritakan dari lahirnya? Sedangkan Musa Allah ceritakan kelahirannya. Apa bedanya diri? Bedanya di kelahiran Yusuf alaihissalam tidak ada momen yang begitu penting untuk diceritakan kepada kita. Termasuk Allah tidak begitu penting ceritakan ini kepada Nabi kita Muhammad. Belum banyak sejarah, belum banyak pelajaran. Tidak ada pelajaran yang mungkin bisa diambil dari kisah kelahiran Nabi Yusuf. Tapi hadirin, beda dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa Allah ceritakan ketika dia lahir. Itu cerita sosok tadi. Di awal-awal pembukaan surat Al-Qasas, Allah ceritakan bagaimana kondisi, bagaimana situasi, bagaimana politik saat itu ketika Musa lahir alaihissalam. Tapi kalau Yusuf enggak. Bedanya apa? Dia Nabi Yusuf, kelahiran Nabi Yusuf, mungkin tidak ada sejarah yang begitu penting yang dapat kita ambil. Tapi dalam kelahiran Musa, lihat, masih ada yang ingat bagaimana Musa lahir di bawah undang-undang rezim Fir'aun. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Banyak ada di surat Al-Baqarah, dan ada di surat Tuhan, dan ada di surat Al-Qasas. Bagaimana saat Ibrahim, Nabi Musa lahir, undang-undang yang diterapkan di Fir'aun adalah undang-undang membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan orang beriman Bani Israil dan membiarkan hidup. Karena saking pentingnya situasi politik saat itu, jadi kan situasi. Kenapa situasi politik saya bilang? Karena yang mengeluarkan undang-undang bunuh bayi laki-laki yang lahir siapa? Fir'aun saat itu apa jawabannya? Raja. Kalau raja yang mengatakan bunuh bayi laki, itu sebuah apa, Pak? Undang-undang, peraturan yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Mesir saat itu. Sehingga kelahiran Musa begitu penting, diceritakan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ada yang hamil 2 bulan, ada yang hamil 9 bulan, hamil tua. Tiba-tiba ada undang-undang lahir. Barang siapa yang lahir tahun 2021 anak laki-laki, maka anaknya dibunuh. Kira-kira ibu ngumpetin anaknya kemana? Bapak yang punya istri hamil tua, kira-kira 9 bulan 10 hari, berarti 1 hari lagi mau lahir.
Tiba-tiba malam jam 1 malam lahir undang-undang dari pemerintah seperti Fir'aun. Dia mengeluarkan undang-undang uqtulu abani Israil wastahyu nisakum. Dalam surat Al-Baqarah itu bagaimana saya menghafal? Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka pasukan Fir'aun membunuh bayi yang lahir dari golongan Bani Israel laki-laki dan membiarkan hidup yang perempuan. Bapak-bapak, sekarang istrinya udah lahir 9 bulan 10 hari. Ada undang-undang begini. Kira-kira bapak-bapak mau diikutin kemana tuh anaknya? Calon anaknya? Masukin lagi aja. Jangan dilahir. Coba kita bawa kondisi kita kepada kondisi Fir'aun yang Allah ceritakan. Ya, surat Al-Qasas. Ya protes lah, bapak-bapak protes lah. Ibu-ibu yang protes takut. Itu yang dirasakan oleh Hani, Umi Musa, istrinya. Nah, siapa nih bapaknya Musa? Siapa? Bapaknya Musa nggak tahu. Imran. Surat Ali Imran itu bapaknya Musa. Bagaimana kondisi bapak Musa Imran? Bagaimana kondisi Hani, ibunya Musa? Ya undang-undang dikeluarkan oleh raja, takutlah. Sampai dikisahkan bagaimana ketika lahir ibunya melepaskan dengan terpaksa membuang ke sungai Nil. Ibu-ibu buang kemana? Kali Kerukut. Kalau di Jakarta Kali Ciliwung. Akhirnya lari ke istana kan, Ciliwung merasa nggak? Lihat istana diambil sama istrinya Pak Jokowi. Nah itu dia. Jadi anak angkat ya. Tapi untuk Yusuf ini tidak sebengis itu raja saat itu, sehingga kalau tidak ceritakan kalian Yusuf normal saja. Nanti suatu hari insya Allah kita ceritakan Musa dan Harun. Kita kembali kepada Yusuf alaihissalam. Ya Abah, semalam aku bermimpi. Apa mimpiku? Mimpiku melihat 11 bintang-bintang, 1 matahari, 1 bulan. Mereka semuanya sujud kepadaku. Tapi biasanya nih sunnah kita hadirin, sunnah kita kalau mimpi-mimpi baik silahkan ceritakan. Ya, kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Jangan. Cukup pendam sendiri, dan kalau mimpi buruk kita bangun, meludah 3 kali ke kiri dan beristiadah kepada Allah, minta ampun atau minta perlindungan dari gangguan setan. Tapi kalau mimpi baik silakan ceritakan kepada saudara, istri, teman, boleh. Qala, berkata bapaknya, saya mau tanya nih, siapa bapaknya Yusuf alaihissalam? Angkat tangan. Ada yang tahu? Hah? Apa Bang Mayari? Bapaknya Yusuf Nabi Yusuf bersama? Ibrahim. Betul? Siapa anak kita di sini ya? Hah? Siapa namanya Bapak Yusuf Salam? Kata Bang Yani Ibrahim. Betul? Ibrahim namanya Ismail. Namanya lagi Yakub. Nah, Yusuf ini Ibrahim cucunya. Jadi Ibrahim bin Yakub bin Ismail, cucunya jadinya bernama. Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka. Loh kok syariat Nabi Muhammad boleh Pak ceritakan kisah yang terbaik dari mimpi-mimpi kita. Tapi kata Ibrahim, bapaknya Yusuf, Yakub, nah Yusuf, ente jangan cerita ya kisahmu ini kepada saudaramu yang 11. Karena Yusuf punya 12 saudara. Yang satu ibu sama anaknya, ada adiknya Yusuf adalah Binyamin. Yang lain beda ibu. Ini dia hebatnya Islam. Yakub itu punya 4 istri. Bu, ini jangan ngerengos mukanya. Yakub alaihissalam punya 4 istri. Dari 4 istri terlahirlah 12 anak. Salah satu istri yang paling cantik adalah melahirkan 2 anak. Yusuf, Binyamin. Saya ingat namanya siapa? Paling cantik. Rahel tuh. Tahu dia namanya paling cantik tuh. Makanya Yusuf paling ganteng. Karena bapaknya ganteng, ibunya cantik Rahel.
4 istri. 2 Rahel, Yusuf, ya. Benyamin. Nah, jangan ceritakan kisahmu ini kepada saudaramu. Ada apa? Kau nggak boleh menceritakan kisah yang bagus. Apa kata bapaknya? Bapaknya nabi, punya insting kuat. Nah, sejarah kita sendiri, Nabi Muhammad mengatakan jangan main-main dengan insting firasat orang beriman. Insting orang beriman itu kuat. Makanya kata Yakub alaihissalam, fayakidu laka kaida, karena kalau kau ceritakan kisah mimpimu ini kepada saudaramu, mereka akan melakukan makar, siasat, strategi yang buruk kepada engkau Yusuf. Artinya apa hadirin? Artinya seorang Nabi Yakub ini sudah melihat gelagat-gelagat buruk saudara yang lain, kebenciannya sudah ada kepada saudara Yusuf. Kan gitu hadirin. Udah kelihatan sama Yusuf, nih kok Yusuf dibenci sama saudaranya yang 10. Ada apa sih? Kelihatan kan? Bu, Pak, ada nggak yang punya anak 12 di sini? Ada. 12, nenek kita 9. Nggak ada 12, nggak ada ya? 12 nek. Nenek 12? Iya. Nek 12 nek? Oh, 10. Nggak ada 12. Nambahin aja mama. Hadirin, di antara 12 anak Yakub, sifatnya nggak sama. Juga kayak kita, kalau kita punya anak 12, semua sifatnya beda. Pertanyaan saya, kira-kira yang paling kita cintai, sayangi anak yang mana? Yang pasti yang terbaik akhlaknya, betul? Yang paling nurut, yang paling baik, yang paling banyak senyum, apalagi dia yang paling ganteng, apalagi ibunya paling cantik. Wajar manusiawi. Maka Nabi Yakub melihat nih, saudara yang lain kayaknya kurang senang sama Yusuf nih. Dan dalam sejarah dikatakan karena memang Yusuf kecil sudah ditinggalkan oleh ibunya. Jadi ibunya paling cantik tapi paling kecil meninggal dunia. Oleh karena nggak ada ibunya, maka perhatian Yakub lebih kepada Yusuf dan Benyamin dibanding anak yang lain yang masih ada ibunya. Wajar. Gitu ya. Tapi ada apa kira-kira kok saudara Yusuf nggak begitu senang kepada Yusuf? Seharusnya kan saudara yang paling baik akhlaknya. Ingat loh, Yusuf ini kecil calon nabi. Hadirin, calon nabi itu, semua nabi nggak ada mantan preman. Semua nabi nggak ada mantan orang buruk, nggak ada. Kalau ulama ada mantan preman. Anton Medan, Yahya Woloni, mantan pendeta. Bahkan sahabat pun ada mantan musyrik. Sahabat pun ada mantan preman. Banyak, Umar bin Khattab, Ikrimah, Khalid bin Walid, itu mantan preman semua. Tapi tidak ada satupun Allah ciptakan, Allah kehendaki Rasul dan Nabi mantan preman. Mantan orang baik, orang buruk nggak ada. Repot. Ini yang Yakub nih mantan preman, dah repot. Jadi dari kecilnya Nabi udah baik lah. Termasuk Yusuf, dari kecilnya udah kelihatan baik-baiknya karena dia calon Nabi ketika dewasanya. Jelas akhlaknya, perilakunya lebih baik daripada saudara-saudara yang lain. Disitulah timbul kebencian dari saudaranya. Ingatlah, Bani Israel berapa kelompok? 12. Disinilah cikal bakal Bani Israel. Dan ingat, Yakub julukannya adalah Israel. Bani Israel berarti keturunannya Israel. 12 anak ini keturunannya Yakub alaihissalam, termasuk Yusuf dan Benyamin. Nah, hadirin, makanya kalau kita ngomong laknatullah Bani Israel salah. Apalagi laknatullah Israel salah. Karena Israel julukan Yakub alaihissalam. Bani Israel enggak semua jelek. Kebanyakan jelek. Yang cakep siapa? Yusuf cakep. Akhlaknya Nabi, Benyamin cakep. Akhlaknya yang jelek-jelek itu ya Yahuda, yang lain sebagainya. Yang dua, cikal bakal kejelekan mereka sudah ditampakkan ketika mereka masih diasuh oleh bapaknya Yakub alaihissalam. Nah, jangan ya ceritakan kisah mimpimu kepada saudaramu, mereka akan buat makar kepadanya. Kita lanjut hadirin. Inna syaitan alil insani adu mubin. Karena setan selalu menggoda orang manusia. Ketika dia buruk, ada peluang buruk, ikuti buruknya.
Ya, jadi makin jadi nih. Nah, ini kita sampai jam berapa nih? Kita ceknya sampai kelewatan. Kita bersambungannya nanti. Nah, sebelum lagi. Sejarah nanti bersambung aja. Wa kadzalika yastadika rabbuka wa alimka min ta'wil hadits. Itu menyangkut Allah dari qala ayatuba kama atama ala abaika min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alim hakim. Kita tinggalkan ini. Ayat berikutnya laqad kana fi Yusuf al-waqti ayatun lisailin. Idh qalu la Yusufu ahabbu wa abuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Ini cikal bakal Bani Israil yang buruk sudah ada ketika dia masih biasa oleh bapaknya. Ini Bani Israil yang buruk. Apa? Cikal bakal keburukan Bani Israil waktu kecil. Iqalu mereka mengata la Yusuf wa akhuhu dan saudara Binyamin ahabba ila abina minna lebih dicintai daripada kami. Jadi mereka iri hadirin, mereka hasad. Kenapa abah kami lebih cinta kepada Yusuf, lebih cinta kepada Binyamin daripada kami? Seharusnya kalau begini dalam Islam introspeksi diri, Bu. Sekarang kalau ada calon pemimpin mau mendapatkan perhatian rakyat, kan berlomba kan? Apa yang harusnya terjadi? Yang disarankan oleh Islam apa? Fastabiqul khairat. Ente mau jadi pemimpin butuh suara, ya, agar orang memilih ente. Bagaimana? Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Orang ambil simpati manusia, ambil kasih sayang manusia. Orang akan menanda, bukan malah menyingkirkan pesaing. Nah, saudara Yusuf ini seperti itu. Dia iri hasad kepada Yusuf karena Yusuf dilihat lebih dicintai oleh bapaknya daripada dia. Hadirin, ini bapaknya sendiri padahal dia menuduh bapaknya dan bapaknya udah mati. Dia menuduh bapaknya, inna abana lafi dhalalim. Apa artinya? Kalau begini, bapak kita sesat. Siapa yang ngomong? Anaknya selain Yusuf dan Binyamin 10. Ini segala Bani Israil yang membangkang. Sampai sekarang Bani Israil membangkang bukan keturunan dari Yusuf dari Binyamin, keturunan dari 10 saudara yang lain. Yang memang saat itu sudah menampakkan kebenciannya kepada Yusuf, saudara satu bapak. Apa dia bilang? Bapaknya dituduh inna abana lafi dolalim mubin. Kalau begitu abah kita sesat tuh enak banget. Ya. Sesat apa itu? Hadirin, karena hasad dan mengikuti hasad, diikuti terus hasad, bukannya istighfar, bukan yang berlomba-lomba kebaikan. Mereka berkumpul hadirin. Nih, biasanya orang melakukan kesalahan itu dari salah yang kecil lama-lama jadi besar. Hasad dibina, hasad dibimbing, lari lama-lama akan menyebabkan dosa yang lebih besar. Lihat ayat berikut. Mereka berkumpul, betul kata tadi Yakub di atas, fayakidu laka kaida. Mereka akan membuat makar, tipu daya padamu. Apa tipu dayanya? Ini dia tipu daya 10 saudara Yusuf yang tidak suka kepada Yusuf dan menuduh abahnya sesat, tidak benar. Uqtulu Yusuf. Ini dia makarnya hadirin yang sudah dibayangkan oleh Yakub sewaktu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya. Uqtulu Yusuf. Kalau gitu, yuk kita bergabung, kita kumpul. Kalau begini caranya, abah kita nggak benar. Abah kita selalu mempercayai Yusuf, selalu lebih cinta kepada Yusuf, dan kita ditinggalkan. Kalau gitu, kita bunuh Yusuf. Terus hadirin, ini apa hadirin? Ini kan akhlak yang nggak benar, nggak baik. Ini sudah ditampakkan oleh Allah. Waktu Bani Israil kecil-kecil dibina oleh bapaknya, nah sudah ada hasad mereka sampai mereka ingin membunuh saudara sendiri. Siapa? Yusuf itu. Uqtulu Yusuf. Dan jangankan Bani Israil, jangankan orang lain, saudaranya dibunuh. Bani Israil, jangankan orang lain, saudaranya dibunuh. Kalau mereka nggak suka. Ini cikal bakal dari kamu. Tapi nggak usah bahas jelek. Yang bagus ada Yusuf. Cuma sedikit yang bagus. Kalian sekarang susah tak? Mana baik Israel, turunan Bani Israil yang baik-baik? Ayo nggak ada.
Mereka sepakat 10 saudaranya kita bunuh Yusuf karena Yusuf menjadi pesaing kita. Kita diabaikan oleh bapak kita. Dia terlalu mengambil kasih sayang bapak kita ditinggalkan. Kalau gitu, kan mereka bersaing hadirin. Apa sayangannya? Garam akan mendapatkan perhatian bapaknya. Kasih sayang bapaknya. Seharusnya kalau bersaing, kenapa Yusuf diperhatikan oleh bapak kita? Mungkin dia baik, soleh. Ya ayo kita soleh. Mengalahkan persoalan Yusuf agar perhatian bapaknya, kasih sayang bapaknya juga terjadi pada kita. Tidak hanya kepada Yusuf. Jika karena hasad dan dibimbing oleh setan, menyingkirkan pesaing dengan cara yang mudah menurut mereka. Apa cara yang mudah? Singkirkan pesaing kita. Betul? Begitu juga politik. Kalau kita bersaing, fastabikul khairat, betul nggak? Cari kebaikan agar masyarakat memilih kita karena kita baik. Bukan berarti menyingkirkan percaya dengan cara dibunuh karakternya, dibunuh fisiknya, dibungkam suaranya, bahkan dipenjarakan fisiknya. Ini karakter dari Israel. Kalau bersaing, caranya mengambil jalan singkat, membunuh pesaingnya. Bani Israel bermufakat membunuh Nabi Yusuf yang notabene adalah saudaranya sendiri. Betul? Makanya ceritanya ini lengkap. Awitrahuhu ardon yakhlum lakum, awitrahuhu ardon yakhlum lakum wajh abikum. Atau kita lempar, buang jauh-jauh. Kan dulu ada pemimpin yang dibuang ke negara lain, diasingkan negara itu. Nah, dilempar ke negara lain, diasingkan negara lain. Hadirin, ini dia. Watakunu min bali kauman solihin. Dia tahu ini perbuatan kagak bener, ini perbuatan jelek. Maka dia bilang, kalau setelah kita membunuh saudara kita Yusuf, setelah kita buang saudara kita Yusuf, watakunu min bali kauman solihin. Baru setelah itu kita jadi anak-anak yang soleh. Dia tahu pekerjaan ini gak bener. Habis kita bunuh Yusuf, baru kita jadi anak soleh. Dia tahu pahamnya nggak benar. Orang kafir itu sebut orang kafir tidak tahu membunuh itu perbuatan yang jelek, nggak benar. Merampok, korupsi itu perbuatan yang nggak benar, nggak jelek. Tapi karena hawa nafsu masih tetap dilakukan. 6 laskar meninggal, Ustadz meninggal. Dia tahu secara nurani, dia tahu ini perbuatan nggak benar. Siapapun tahu orang kafir. Karena Allah kasihkan fitrah kepada mereka, punya akal, punya pikiran, membunuh, mencuri, memperkosa, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Siapapun orangnya, apapun agamanya. Termasuk Bani Israel yang ingin mencoba membunuh. Setelah itu baru kita jadi orang-orang soleh. Hadirin, ayat berikutnya, ayat 10 menerangkan tentang bagaimana tingkat iman dan tingkat kufur seseorang. Banget di berapa umat? 12. Nah, insya Allah cerita ini kita sambung lagi. Tadi cerita asal cerita. Biasanya cerita disambung dengan hikmah-hikmah. Itu terlalu panjang. Kita lanjut lagi insya Allah bulan depan. Bagaimana di cerita berikutnya kadar iman bertingkat-tingkat atau kufur bertingkat-tingkat. Ada imannya tebal lama, imannya para nabi dan rasul. Makin lama imannya makin tinggi, nggak pernah turun. Iman siapa? Iman para nabi dan rasul, imannya naik. Iman kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Iman siapa? Iman kita, iman orang secara umum naik turun. Betul nggak? Kapan naik? Ketika dengar khutbah, ketika dengar talim, ketika diceritakan tentang siksa api neraka, ketika diceritakan tentang indahnya surga, iman naik. Kapan iman turun? Nonton sinetron. Dapat kedudukan. Apalagi lupa disogok sama uang. Begitu ada selimut, anget-anget. Nah, itu gimana? Kenikmatan dunia. Itu kan kita turun naik. Ya iman itu kan kalau kenikmatan Jadi dunia gitu. lupa. Nanti cerita berikutnya akan begitu. Makanya penting banget cerita ini kita kepada anak kita, ambil hikmahnya, disinkronkan dengan kenyataan nyata ke ada saat ini pas benar. Karena tidak mungkin Allah salah menciptakan hikmah kepada kita semua, tidak mungkin.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.